Jelang Munas pemilihan Ketua Umum PBSI, tim penjaringan mulai proses sosialisasi bagi bakal calon Ketua Umum yang akan maju pada Munas PBSI. Ketua tim penjaringan Edi Sukarno menjelaskan siapapun boleh mengajukan diri sebagai baca ketum jika mampu memenuhi persyaratan yang tertuang di Peraturan Organisasi PBSI Nomor 1 Tahun 2018. Jelang musyawarah nasional pemilihan Ketua Umum PBSI telah membentuk tim penjaringan yang beranggotakan 5 orang. Diketuai Wasekjen PBSI Edi Sukarno, rangkaian tahapan penjaringan dimulai dengan periode sosialisasi 24 Juni hingga 11 Juli. Pada tahapan ini informasi seputar kriteria dan persyaratan Ketua Umum disampaikan ke publik. Berdasarkan Peraturan Organisasi PBSI Nomor 1 Tahun 2018, siapapun berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum jika mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya tidak menjadi pimpinan organisasi olahraga lain dan KONI. Bakal calon juga wajib menyertakan minimal 10 surat dukungan sah dari 38 pengurus provinsi yang diakui. Adapun pendaftaran bakal calon dan verifikasi akan dilakukan mulai 12 Juli. Kita kan di Indonesia ini ada 38 provinsi. Ya, sekurang-kurangnya 10 lah. Kenapa jadi 10? Ya mudah-mudahan ya demi demokratisnya kan jangan sampai kita banyak-banyakin nanti cuma 1 atau 2 calon. 38 itu logikanya kan bisa yang ikut maju 3 orang. Walaupun mungkin dalam prakteknya nanti bisa saja Pengprov-Pengprovnya hanya tertuju kepada 1 orang, misalnya kita tidak tahu itu urusan Pengprov masing-masing. Lanjutnya, disinggung mengenai sejumlah nama yang diisukan akan maju sebagai kandidat PBSI 1 seperti Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman, tim penjaringan menolak berkomentar. Kepastian akan diketahui saat kandidat menyerahkan surat pendaftaran pada 12 Juli. Adapun Munas pemilihan Ketua Umum PBSI akan diselenggarakan pada 9 hingga 11 Agustus di Surabaya. Angga Nuriski, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.